Berikutnya, kita akan belajar tentang kemandirian mulia ala Khadijah radhiyallahu an. Ukhtifilah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jiwa mandiri artinya bahwa dia ingin berusaha sendiri. Kemandirian itu suatu hal yang positif jika ditempatkan pada tempatnya, namun akan menjadi sesuatu yang negatif jika tidak ditempatkan pada tempatnya. Kemandirian yang berlebihan membuat fenomena para wanita banyak yang keluar dari fitrahnya. Karena kemandirian memang membutuhkan pengorbanan yang lebih pula dalam waktu, tenaga, pikiran. Maka tak banyak wanita yang mungkin sudah menikah, sudah menjadi istri, sudah menjadi ibu. Mereka mandiri dalam finansial, tapi malah lalai dalam pengurusan kehidupan rumah tangga dan pendidikan anak-anak mereka. Namun, tanpa jiwa mandiri, seseorang akan membuat dia tidak mampu untuk survive dan senantiasa bergantung pada orang lain. Menjadi pribadi yang lemah sehingga membatasi kreativitas serta amal soleh yang bisa dia lakukan lebih besar lagi. Oleh karenanya, kemandirian itu dibutuhkan. Namun, kemandirian harus ditempatkan pada letak yang tepat. Khadijah radhiyallahu an adalah sosok panutan yang tepat bagi kita. Para wanita abad 21 dalam hal kemandirian, di mana beliau mengajarkan kepada kita bentuk kemandirian seorang wanita yang tepat tanpa harus keluar dari fitrah atau ketetapan dari Allah Ta'ala. Hari ini kita melihat gambaran bagaimana para wanita yang mengopinikan kemandirian yang ada di tengah-tengah masyarakat, namun digiring ke arah kemandirian ala kaum feminis, di mana kemandirian bermakna artinya dia itu mandiri secara finansial, ranah karir, rumah, tangga gitu ya. Kemudian ambigu, karir cemerlang, namun kembali lagi meninggalkan aktivitas mulia mengurus rumah tangga. Dengan alasan kemandirian secara finansial, mereka menitipkan anak-anak mereka ke tempat penitipan anak. Dengan alasan kemandirian sosial mereka, kemandirian finansial mereka menyewa pembantu untuk mengurus rumah tanpa kemudian memikirkan bagaimana pahala yang besar yang mereka tinggalkan dari pengurusan rumah serta merawat dan mendidik anak-anak mereka. Mereka lebih suka dan cinta atas nama profesionalitas ya, bekerja di luar rumah ya, mendapatkan harta yang berlimpah, nama yang dikenal, kemudian karir yang tinggi serta cemerlang demi alasan mengejar kemandirian hidup serta finansial. Ya. Lalu apakah harus memang demikian? Nyatanya Khadijah radhiyallahu an menunjukkan kepada kita kemandirian yang tepat sebagai seorang wanita. Ya, bagaimana kemandirian yang tepat ya, sehingga tetap masih dalam koridor batas-batas sesuai dengan fitrahnya tanpa harus meninggalkan kewajiban dari Allah Ta'ala, kewajiban yang mulia yakni sebagai wanita mengurus rumah serta anak-anaknya. Yang pertama adalah kemandirian Khadijah itu bersinergi dengan fitrahnya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Semenjak ayahanda Khadijah meninggal, Khadijah memilih berusaha untuk memenuhi kebutuhannya hidup sendiri. Khadijah memilih untuk tidak membebani keluarganya untuk menopang kehidupannya. Dia memilih untuk memutarkan uang pemberian ayahandanya sebagai modal usaha yang akhirnya memberikan kecukupan di kehidupannya. Ketika suami Khadijah meninggal, suami yang pertama, dia tidak memilih untuk membebani keluarganya agar hidup menghidupi anaknya ya, atau menghidupi dirinya. Dia lebih memilih untuk menghidupi dirinya sendiri melalui perniagaan yang dia jalankan ditambah dengan modal yang ditinggalkan oleh suaminya. Yang menjadi pembelajaran di sini adalah sikap dan pilihan Khadijah ini ya, dia memang sebagai seorang yang memiliki sikap saudagar yang mengelola usahanya. Dia sibuk, namun kesibukannya itu tidak kemudian membuat dia terlupa ya, lalai dalam mengurusi urusan rumahnya. Itulah luar biasanya dari strategi Khadijah ya, dalam mengelola usaha. Jadi pengelolaan usaha Khadijah ini tidak sampai membuat dia akhirnya lupa mengurusi anak serta rumahnya. Yang kedua adalah Khadijah adalah karakter wanita yang mandiri, di mana dia ingin ikut menanggung orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, seperti
berperan besar dalam menolong ekonomi keluarganya. Khadijah memiliki prinsip hidup yang selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dia bukan tipikal orang yang hanya berpangku tangan saat melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia senantiasa berusaha menjadi orang yang ikut serta bagaimana mengubah sesuatu. Salah satunya adalah mengubah ekonomi keluarganya. Yang ketiga adalah Khadijah adalah seseorang yang lebih menyukai atau berusaha untuk menjadi tangan di atas, yakni suka membantu memberikan kemanfaatan daripada menjadi tangan di bawah, yang artinya lebih suka meminta-minta atau menunggu diberi. Meskipun di dalam Islam pemberian bantuan kepada saudaranya yang lain itu diizinkan untuk menerimanya, namun kembali bahwa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan dahulukan dalam bersedekah kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang masih meninggalkan kekayaan. Siapa yang sopan, yang segan, Allah akan memelihara kehormatannya, dan barang siapa yang mencukupkan dengan kekayaan yang ada, Allah akan mencukupkannya. Kemudian yang keempat adalah Khadijah, sosok wanita yang menjaga kehormatan diri atau iffah dari sifat yang tercela. Jadi kemandirian yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu an tidak kemudian membuatnya mudah terbeli keimanannya, mudah terbeli kehormatannya, sehingga dia mudah goyah dengan alasan bahwa karena saya masih memiliki ujian ekonomi, jadi wajar mungkin belum bisa menutup aurat secara sempurna. Wajar harus berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram secara intensif, bahkan melebihi dari interaksi yang sewajarnya. Tidak demikian, Khadijah menunjukkan sikap iffah. Apa itu sikap iffah? Sikap iffah itu adalah sikap menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Oleh karena itu, seorang yang iffah disebut dengan afif. Nah, afif ini adalah orang yang sabar dalam perkara-perkara yang diharamkan. Jiwanya itu meskipun jiwanya itu cenderung untuk melakukan, menginginkan sesuatu yang haram, namun Khadijah berusaha untuk menjaga sikapnya dengan memunculkan sikap iffah. Nah, jadi ini yang ditunjukkan oleh Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana Quran surah An-Nur ayat 33. Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian sampai Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Contohnya ketika Khadijah mulai merasakan rasa suka kepada Muhammad saat itu sebagai partner usaha atau bisnisnya, Khadijah lebih memilih untuk bersikap iffah, menjaga diri. Saat itu ketika dia menyukai Muhammad, tidak langsung kemudian menunjukkan sifat jinsi atau kewanitaannya di depan Rasulullah SAW. Khadijah menjaga kehormatannya dengan cara apa? Menahan pandangannya, menahan hatinya, mengelola hatinya, dan menyampaikan dengan cara yang baik melalui sahabatnya pada saat itu akan keinginannya meminang Muhammad SAW. Kemandirian yang ditunjukkan oleh Khadijah adalah kemandirian yang terbaik pada saat itu. Kemudian yang kelima adalah jiwa kemandirian yang dimiliki oleh Khadijah diiringi dengan sifat qanaah. Qanaah itu adalah sikap merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi bukan kemudian kemandirian yang senantiasa merasa tidak cukup, senantiasa merasa kurang atas rizki atau karunia Allah yang diberikan. Namun kemandirian yang disertai dengan qanaah adalah kemandirian yang betul-betul dia itu bersyukur atas segala apa yang didapatkan dari hasil ikhtiarnya, sehingga dia bisa menikmati rizki karunia Allah dengan tentram hatinya, berkah dengan rasa syukur. Bukan kemudian selayaknya pengusaha wanita yang gemar menumpuk-numpuk harta, khawatir jatuh miskin kembali, atau khawatir hidupnya tidak kecukupan, sehingga dia merasa kurang, memikirkan bagaimana cara memutar harta setiap harinya, karena merasa khawatir akan bayang-bayang kemiskinan di waktu masa depan. Tidak begitu.
Khadijah menunjukkan bagaimana sifat qanaah yang ada di dalam dirinya. Hal ini sebagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup, diberikan oleh Allah sifat qanaah atau rasa cukup terhadap pemberiannya. Karena kaya itu bukan dari banyaknya harta, tapi kaya itu adalah dari kaya hati, merasa cukup dan puas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang kaya itu adalah orang yang merasa bahwa pemberian atas rezeki Allah sebenarnya sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh para hambanya. Kalau kita mengikuti keinginan akan besar tanpa batas, tapi sebenarnya kebutuhan kita itu adalah apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita. Itulah kebutuhan kita yang Allah itu pasti sudah jamin rezekinya untuk kita, sehingga wajarlah kita seharusnya layaknya bersyukur atas segala rezeki yang Allah Ta'ala sudah berikan. Itulah kemandirian yang dilakukan oleh Khadijah, sehingga tidak membuatnya menjadi orang yang merasa kurang, tapi qanaah setiap hari.